Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala kulli ni'matillah, ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina. Faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ikhwani, abina, saudara-saudara, ayahanda, orang tua kami yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi, kemarin, atau bahkan satu hari yang lalu, atau satu pekan yang lalu, atau sudah bertahun-tahun, mungkin orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan di belakang mereka. Ketika kita sedang bermaksiat, ketika kita sedang mencuri, ketika kita sedang berjudi, bermabuk-mabukan dan lain sebagainya, mungkin mereka tidak tahu, tapi sesungguhnya Allah pasti tahu dan selalu akan tahu. Hadirin, ikhwani wa abina rahimahullah. Hari ini alhamdulillah dengan banyaknya kesibukan kita, padatnya jadwal urusan dunia kita, tapi kita masih dihadirkan di majelis ini, di ibadah Jumat. Itu berarti tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih sayang kepada kita. Karena betapa banyaknya orang-orang yang hari ini mungkin ingin sekali bersama dengan kita, tapi beliau masih dalam kesibukannya, masih belum bisa menyelesaikan pekerjaan kantor, pekerjaan-pekerjaan yang berbau dunia. Atau hadirin, hari ini kita dengan dua kaki kita bisa melangkah dengan mudah ke masjid, tapi mungkin tetangga kita, kerabat kita hari ini ada yang baru menerima musibah, sehingga langkahnya tidak dimudahkan Allah untuk bisa hadir membarengi kita bersama di majelis ini. Hadirin, jangankan sakit, bahkan 1-2 hari yang lalu ada tetangga kita, ada kerabat kita, ada keluarga kita yang beliau sehat, masih muda, masih kuat, tapi tiba-tiba masuk kabar kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang tahu hadirin kapan kita sakit, kapan kita mati. Tidak ada yang tahu mungkin ketika kita bersembunyi untuk melakukan maksiat. Tapi yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Maka hari ini kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan,
Sudah bertahun kita menjalani kehidupan, apa yang kita persembahkan untuk dunia ini? Apa yang kita wariskan untuk keluarga sanak keturunan kita? Apa yang kita persembahkan untuk menyenangkan hati Rasulullah? Hati orang yang pertama kali membela kita, hati orang yang memperjuangkan kita, hati yang dia membela umatnya dibandingkan keluarganya. Apa yang sudah kita lakukan untuk membela agama ini, hadirin? Marilah kita bersyukur atas segala sesuatu, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Mudah-mudahan selama hidup kita sampai akhir hayat kita diberikan keberkahan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada seorang manusia yang gara-garanya lahir di dunia, dunianya menjadi mulia. Ada seorang manusia yang menerima kitab, yang gara-gara beliau kitabnya menjadi kitab yang paling mulia. Gara-gara beliau lahir di suatu daerah tersebut juga menjadi mulia. Gara-gara beliau lahir di bulan tersebut juga jadi bulan yang paling mulia. Siapakah dia, hadirin? Beliaulah yang rela bocor pelipis matanya, mengalir deras, ditutupinya dengan tangannya, saat beliau dan para bala tentaranya, pasukannya hijrah ke kota Thaif. Beliau diserang oleh orang-orang kafir Yahudi. Mengenai batu itu ke pelipis matanya menyebabkan bocor dan mengalir deras, darah muncul dari matanya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menahannya dengan tangannya agar darah itu tidak jatuh ke tanah Thaif. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Saat itu sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Engkau adalah orang yang doanya dikabulkan, tidak ada halangan, Engkau maksum tanpa dosa. Berdoa ya Rasulullah, sekali doamu akan meluluhlantahkan kota Thaif ini." Tapi Rasulullah bukan orang sembarang manusia, bukan orang yang dilahirkan dengan seperti kita orang, yang punya dendam mungkin, yang punya sifat buruk mungkin, yang punya hati kotor mungkin. Tidak, Rasulullah adalah manusia yang maksum tanpa dosa. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, tidak, kalau aku jatuhkan darahku ini ke kota Thaif, maka mungkin mereka akan luluh lantah semuanya. Tapi biarlah ini menjadi kenangan. Mungkin suatu saat nanti ada cucu keturunanku yang lahir dari kota Thaif ini. Insya Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Begitulah satu dari jutaan perjuangan Rasulullah untuk membela kita umatnya. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di majelis Jumat ini, ibadah kewajiban yang setiap pekan kita laksanakan, tepat pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya manusia paling mulia di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Hadirin, jangan henti-hentinya kita bersolawat kepada beliau. Jangan pelit kita bersolawat kepada beliau. Satu solawat diganti 10 kali kebaikan. Siapa yang mengganti? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya aja bersolawat, hadirin. Apalagi kita, umat yang beliau bela sejak ribuan tahun yang lalu. Alangkah pelit dan bakhilnya lah kita kalau kita pun tidak mau bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan satu salawat ini bisa menghantarkan kita, menjadi wasilah bagi kita, dimudahkan ketika yaumul hisab nanti, di yaumul mizan nanti, di hari ketika di mana amal ibadah kita lebih sedikit daripada dosa, tapi Rasulullah datang memberikan surbannya di atas timbangan kebaikan kita. Maka timbangan itu lantas memberat dan kita dimudahkan menuju Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini, izinkanlah khatib menyampaikan amanah. Mungkin hari ini banyak orang-orang alim yang lebih faqih daripada khatib, tapi ikut mendengarkan.
Namun alangkah bersama lebih baiknya lah kita mendengarkan apa yang Hatib sampaikan hari ini, bukan sebagai untuk menggurui, namun saling mengingatkan di dalam kebaikan, di dalam kebenaran dan kesabaran. Kita seharusnya sudah untuk sadar, saling mengingatkan, meningkatkan takwa, keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, melaksanakan segala apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita hadirin sudah merasa benar atau sudah merasa paling benar. Tapi lihat hadirin, kita punya abang, punya adik, punya kakak, punya anak, punya istri, punya keluarga. Apakah mereka sudah tahu tentang berita ini? Bukan tugas para wali, bukan tugas para ulama, bukan tugas para ustadz, bukan tugas para guru menyampaikan tentang berita agama. Ini adalah tugas kita bersama. Tugasnya umat Rasulullah di penghujung zaman yang harus menyampaikan ini kepada siapapun yang bertitel muslim. Hadirin, hari ini kita bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2021, tepat pada hari Jumat, hari penghulunya hari di mana doa dikabulkan tanpa satu hambatan apapun kecuali dosa. Dan hadirin, hari ini tanpa kita sadari sudah berada pada 22 Rabiul Awal. Berarti kita sudah 21 hari melewati peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW. Hari ini kita akan membahas insyaallah tentang bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Salah satunya adalah dengan menganggap Rasulullah ada dan hadir di tengah-tengah kita. Petikan ayat Al-Ahzab ayat 21 tadi, Quran surah Al-Ahzab ayat 21 tadi menekankan kembali kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita tentang uswatun hasanah. Allah yang menurunkan ayat Quran dan mengatakan di dalam Quran bahwa Rasulullah diciptakan, diturunkan sebagai kabar gembira. Karena apa? Karena akan ada seseorang yang akan mengajarkan uswatun hasanah, mengajarkan akhlak yang mulia, baik dari perkataannya, baik dari perbuatannya, baik dari tingkah lakunya, bahkan diamnya beliau saja itu sudah menjadi akhlak yang mulia. Hari ini mungkin sama-sama kita ketahui hadirin, ada yang bertitel ustaz, ada yang bertitel kiai, ada yang bertitel ulama, ada yang bertitel sebagai pengajar, tapi mungkin hanya bertindak bagus di sebagai lisan saja. Tapi ketika pengamalannya di dalam kehidupan sehari-hari, Allahu a'lam, beliau tidak mencerminkan seperti apa yang diucapkannya. Tapi kita jangan terlena. Itu kan kita yang memahami dengan prinsip-prinsip kita. Coba buka sekali-sekali hadirin Quran yang sudah berabu, Quran yang sudah berdebu di atas lemari kita, di atas meja belajar kita, mungkin di selipan-selipan di rumah kita. Coba buka hadirin Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah sendiri yang melukiskan di dalam Al-Quran, mengatakan bahwasannya telah turun kabar gembira, yaitu seorang nabi yang akan menyempurnakan akhlak. Ada pengajaran akhlak setelah turunnya beliau. Bahkan sejak lahirnya saja sudah ada berita. Sejak lahirnya saja sudah ada ketanda-tanda kenabian. Sejak lahirnya saja orang-orang Yahudi termasuk pendeta Yahudi pada zaman Rasulullah mengakui bahwa ini adalah tanda-tanda seorang nabi. Jadi kita jangan kebingungan hadirin. Siapa yang harus dicontoh? Ustadz ini begitu, ustadz itu begitu, ustadz ini korupsi, ustadz itu kena skandal. Jangan bingung hadirin. Kita punya Rasulullah, sebaik-baik contoh dari awal zaman beliau diciptakan sampai di penghujung zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alangkah sedihnya lah kita hari ini menghadapi musibah bukan dari luar agama kita saja. Musibah ini datang
dari kaum kita, dari orang-orang terdekat kita, dari umatnya Nabi Muhammad. Na'udzubillah, hadirin. Musibah itu adalah ketika banyak orang yang bergembira melaksanakan maulid Nabi, datang maulid Nabi, masuk Rabiul Awal, mempersiapkan remaja masjid, mempersiapkan majelis taklim, menampilkan hadroh, kasidah, solawatan, menampilkan sirah-sirah nabawiyah. Setahun sekali, hadirin. Tapi masih ada juga di antara kita yang mengatakan maulid bid'ah, maulid sesat, maulid tidak ada dalilnya, maulid tidak ada dasarnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita senang ketika anak kita lahir, kita tabalkan nama, kita buat syukuran. Bahkan peliharaan kita lahir saja kita senang. Ini Rasulullah, Rasulullah yang lahir, Rasulullah orang yang membela kita saat dulu belum ada yang membela kita. Kok ada orang yang tiba-tiba datang di akhir zaman, baru belajar sepatah dua patah hadis, bahkan ada yang melarang-larang juga tentang mengamalkan hadis, mengatakan maulid bid'ah. Na'udzubillah, hadirin. Mudah-mudahan hari ini di masjid ini tidak ada di antara kita yang seperti itu. Semua di sini senang ketika dapat kabar gembira bahwasanya ada maulid. Jangankan tempat kita, hadirin, kita setahun sekali melaksanakan. Di luar Sumatera, Pulau Jawa sudah seminggu sekali melaksanakannya. Ada maulid arba'in 40 kali dalam satu tahun. Hari ini sedang berjalan. Ini malam ke-22, malam ke-23. Siapa yang melaksanakannya? Beliau, habaib-habaib kita, zuriatir Rasulullah. Langsung belajar dari pusatnya pendidikan Islam dunia, kota Tarim, Madinah. Lah kita kok tiba-tiba baru belajar di universitas-universitas sudah berani mengkritik ulama. Imam Syafi'i sesat. Na'udzubillah min dzalik. Boleh kita pintar, hadirin, boleh kita cerdas, tapi gunakan kecerdasan kita itu untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah. Jangan membuat kecerdasan kita menjadikan kita semakin ingkar terhadap agama. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan, merasakan indahnya surga. Amin ya rabbal alamin. Petikan hadis yang kedua, hadirin. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalaulah seluruh umat manusia di dunia ini dikumpulkan akhlaknya menjadi satu, tidak akan bisa, hadirin, menandingi akhlaknya Rasulullah. Sudah selesailah perdebatan dengan mana dalilnya maulid. Sudah selesai. Kenapa kalau maulid itu dibolehkan, maulid tidak dibikin di zaman Rasulullah? Ngapain Rasulullah bikin maulid? Maulid itu artinya mengenang, membaca, mengulang kisah-kisah tentang Rasulullah. Kalau Rasulullah ada, lebih baik Rasulullah mendakwahkan hal yang lain. Hadirin, coba ketuk hati kita. Kalaulah ada mungkin sanak saudara keluarga kita yang masih berpikiran seperti itu, coba beritahukan perlahan, sadarkan beliau. Emangnya beliau itu tercipta dari siapa? Sedangkan nurnya Rasulullah diambil sedikit oleh Allah untuk menjadi bahan terciptanya para anbiya, para ulama, para orang-orang solih. Mereka tuh tercipta dari percikan nurnya Rasulullah, bahkan sejak Rasulullah belum ada. Jadi kita mungkin yang hari ini sudah mengerti tentang ini, ayo kita sampaikan. Jangan sampai mereka-mereka yang masih mengatakan, melarang-larang, menghalang-halangi orang untuk cinta kepada Rasulullah tidak mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Na'udzubillah. Dan jangan sampai orang-orang itu adalah keluarga kita sendiri, hadirin. Minimal hari ini coba kita nasihatin diri kita, diri keluarga kita, orang tua kita, anak-anak keturunan kita. Ayo kita senang, ayo kita gembira menyambut kedatangan bulan Maulid,
bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, menyambut kedatangan Rasulullah. Kalau Habib para zuriat Rasulullah mengatakan setiap kali ada majelis itu Rasulullah datang. Cuma mereka yang bisa melihat. Kenapa kita tidak bisa melihat? Kita terlalu banyak dosa, hadirin. Kenapa doa-doa kita tidak terkabul? Makanan yang kita makan haram, hadirin. Kenapa kita susah? Gaji kita, pendapatan kita dari hal-hal yang syubhat, hadirin. Jangankan Allah, Rasulullah pun tak ridho, apalagi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini, selayaknya, sepatutnya kita bisa menarik pesan. Apa itu? Tanamkanlah bahwa keyakinan tentang Rasulullah pasti ada di dalam kehidupan kita. Misalnya, kita lagi ugal-ugalan di jalan, anggap kita sedang membonceng Rasulullah. Insya Allah kita akan terus membawa kereta dengan pelan. Ketika kita lagi ingin bermaksiat, anggap kita sedang membawa Rasulullah, sedang bersama Rasulullah. Insya Allah kita akan gagal melakukan maksiat. Ketika kita marah-marah dengan saudara kita, ketika kita terbawa emosi, meluap-luapkan emosi kita kepada teman-teman kita, menganggap kita yang paling benar, apalagi kita punya jabatan kekuasaan, anggap Rasulullah di samping kita. Kelar, hadirin. Ketika kita berdebat dengan masalah agama, semua mempertahankan argumennya. Ada yang S1, S2, S3, jurusan perbandingan agama, perbandingan mazhab. Para alim ulama berdebat, tidak selesai-selesai. Anggap Rasulullah ada di samping kita, hadirin. Ketika ada azan berkumandang, kita masih tidak dengar, pura-pura tidak dengar. Kita masih sibuk menyiapkan tugas, sibuk olahraga, sibuk dengan hal-hal yang lain. Anggap Rasulullah ada di samping kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang ada di barisannya Rasulullah SAW. Sebagai penutup, hadirin, Bilal bin Rabah adalah orang yang dikaruniai suara yang merdu. Maka di zaman Rasulullah, Bilal bin Rabah adalah orang yang mengumandangkan azan untuk memenuhi panggilan-panggilan sholat. Saat Rasulullah ada, Bilal bin Rabah sangat lantang, hadirin, menyampaikan azan, mengumandangkan azan dengan suara yang merdu tapi lantang. Tapi ketika sepeninggal Rasulullah, hadirin, saat Rasulullah sudah tidak ada, Bilal bin Rabah disuruh oleh sahabatnya, Bilal, kumandangkan azan. Bilal kumandangkan azan, kita akan melaksanakan sholat. Apa kata Bilal, hadirin? Jangan aku tak sanggup. Aku gak sanggup. Di kalimat azan itu ada namanya Rasulullah. Dan benar saja, hadirin, ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tersungkur, hadirin. Bilal tersungkur, terjatuh, terprojok ke tanah. Karena apa? Karena dia ingat semasa hidupnya bersama Rasulullah, betapa mulianya Rasulullah. Orang yang ketika kita membela, kita berjalan hari ini, memberangkatkan haji orang tua kita, menggendongnya dengan merangkak sampai ke tanah suci, itu belum bisa membalas, belum bisa menandingi kebaikan yang Rasulullah buat kepada kita, belum bisa menandingi kebaikan pengorbanan yang Rasulullah buat kepada kita. Itu Bilal, hadirin, masih beberapa waktu ditinggal Rasulullah, sudah rindu. Kita sadar nggak kita bertahun-tahun kita ditinggalkan Rasulullah. Kemana kita? Kita mempelajari ilmu-ilmu dunia, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita sibuk ikut olimpiade ini itu, sibuk mendapatkan peringkat, naik jabatan, naik gaji, sibuk beli mobil, bangun rumah. Kita ingat enggak sama Rasulullah? Hadirin, coba ketuk hati kita. Kalau kita tidak ingat sama Rasulullah, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah sebagai wujud cinta terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita di masa sekarang dan yang akan datang.
Lebih dan kurang Khatib memohon maaf, dan kepada Allah bersama kita memohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam war rasuluh bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
على النبي ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا مهول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طب قلوبنا ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور البصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم بارك لنا في ربيع الأول وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.